kita tidak perlu kecil hati, tidak perlu takut urusan kalah digugat EU, kita kalah kemudian kita mundur, enggak. Nah, nanti ada babak kedua lagi kita ingin lakukan. Karena apapun yang namanya negara maju, itu juga ingin mempertahankan dirinya tetap menjadi negara maju. Itu pasti. Dan juga mereka itu tidak akan rela juga bahwa negara berkembangnya ada yang maju, menjadi negara maju juga banyak yang enggak rela. Nah, kalau kita bedah data, EU ini, Uni Eropa ini cukup unik karena mereka mengimpor hanya nggak nyampe 2% dari biji nikel Indonesia sejak tahun terakhir diberlakukannya larangan ekspor. Tapi mereka ngotot ke WTO di Belgia agar Indonesia, mereka menggugat ke WTO dan Indonesia akhirnya kalah, gitu kan. Cukup ini kenapa? Karena mereka ngotot dengan hanya porsi 2% impor biji dari Indonesia, ngototnya bukan main. Ternyata selidik sebetulnya mereka sejujurnya kalah bersaing dalam hal produksi nikel, turunan produk nikel. Contoh soal mereka kalah dalam hal karena di Indonesia sudah berdiri pabrik stainless steel akibat dari hilirisasi biji nikel menjadi produk stainless steel. Akhirnya produk stainless steel Indonesia membanjiri Eropa dan mereka kalah bersaing walaupun mereka menaikkan tarif ekspor ya, tapi tetap bersaing, tetap mereka kalah. Presiden Jokowi tantang World Trade Organization, tidak mau diatur-atur kolonialisme modern. Jokowi perintahkan banding setelah kalah. Indonesia kalah di World Trade Organization atas gugatan larangan ekspor nikel. Pemerintah tak menyerah dan akan melakukan banding. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi. Meskipun kita kalah di WTO, kalah kita urusan nikel ini, kita digugat oleh Uni Eropa dibawa ke WTO, kita kalah, nggak apa-apa kalah. Saya sampaikan ke Menteri, banding saja. Saya sampaikan ke Menteri, banding. Jokowi mengatakan, pemerintah terus mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Jokowi bercerita, ekspor bahan mentah nikel pada 7 tahun lalu hanya bernilai 1,1 miliar dolar. Rp 19-20 triliun setahun karena yang kita ekspor raw material, yang kita ekspor bahan mentah, ujarnya. Namun, begitu hilirisasi nikel berjalan dengan hadirnya smelter, nilai ekspor melesat. Pada 2021, nilai ekspor mencapai 20,8 miliar dolar. Begitu kita memiliki smelter, memiliki industri dan turunannya, 2021 ekspor kita sudah 20,8 miliar dolar, sudah 300 triliun rupiah lebih. Dari 20 triliun rupiah meloncat ke 300 triliun rupiah lebih, 18 kali lipat.